Pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun 2025. Meski masih dalam tahap pembahasan, rencana ini banyak menuai penolakan, terutama dari pengguna KRL. Rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun depan menuai penolakan dari penumpang KRL Jabodetabek. Padahal wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Nantinya, skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Harapannya, pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana ini? Menurut aku untuk saat ini KAI masih jauh dari kata layak sih Kak. Untuk dari segi aku ini pekerja ya Kak 9 to 5. Di sini aku ngerasain kereta api itu sendiri untuk ketersediaan gerbongnya menurut aku itu masih kurang banget, terutama dari jadwalnya Kak. Yang kita tahu kalau misalnya pagi itu kan mereka padat banget ya Kak. Alangkah baiknya sebetulnya antara gerbong yang diperbanyak atau memang jadwal yang dibikin lebih banyak gitu loh Kak. Karena pada saat ini yang kita tahu kereta api belum cukup memadai untuk permintaan yang banyak. PT KAI itu harus mencoba untuk jadi akomodir transportasi yang memang merangkul semua kalangan masyarakat kan Kak. Kalau saya ada dua pendapat. Kalau memang nanti berdasarkan NIK itu ada kenyamanan, jadi misalkan dengan membayar tertentu tapi penumpang mendapat fasilitas yang bagus, bisa duduk, bisa istirahat dengan tenang, itu bagus. Tapi kalau ternyata dengan NIK harga lebih tinggi, tapi ternyata sama aja dengan sekarang, pasti banyak penolakan sih. Jujur KRL sendiri tuh bantu banget buat kita yang jarak jauh ya, dan itu benar-benar transportasi yang sangat bantu kita banget lah. Kalau saya sendiri nggak setuju ya, karena seharusnya public transportasi itu ada urusan negara, harusnya itu dapat subsidi dari negara gitu, apalagi penggunaan Jakarta yang bisa berjuta-juta tiap hari, saya rasa itu nggak cukup adil, apalagi kalau subsidi, yang namanya subsidi kan bisa dikorupsi ya, apalagi soal gas dan sebagainya, saya rasa itu kebijakan yang kurang tepat menurut saya sih. Kayaknya sih kurang tepat ya kalau NIK kayak gitu. Yang ada malah ya merepotin itu sistem registrasinya ya. Bakal lebih repot aja buat penumpang-penumpang gitu. Kalau kita penumpang sih pengennya ya dipermudah gitu. Kayaknya fokusnya bukan ke situ deh, yang perlu diperbaikin dulu deh. Ya fasilitas dulu, sekarang tuh udah kayak, maksudnya masalah utamanya sekarang gerbong, penumpang pada dempet-dempetan gitu. Jadi kan kayak sesak gitu dan ya potensi bahaya juga kan kalau dempet-dempetan, kan ada kejahatan lain. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Sementara itu, wacana pengenaan subsidi untuk tiket KRL menjadi berbasis NIK ternyata belum diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Tanggapan tersebut disampaikan Jokowi saat ditanyakan oleh awak media terkait dengan rencana penerapan tiket KRL berbasis NIK pada tahun 2025. Dan berikut pernyataannya. Kebijakan KRL yang baru akan menyasar dengan NIK. Jadi dikhususkan ini kebijakannya pertimbangannya seperti apa sih Pak? Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk masalah ini kayak gitu? Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa. Rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK mulai tahun depan menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan alasan pemerintah mengubah subsidi KRL berbasis NIK agar tepat sasaran. Namun pemerintah pasti punya alasan tersendiri terkait dengan rencana ini. Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami lewat sambungan Zoom Bapak Rizal Wasal, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Selamat sore Pak Rizal. Selamat sore Mas Awal. Selamat sore. Pak Rizal, apa alasan pemerintah menerapkan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK ini? Ya, itu kan memang diusulkan untuk 2025 ya. Kita mengusulkan untuk berdasarkan NIK gitu loh. Tapi artinya kita mungkin nggak terlalu berbulan. Ada tahapan-tahapan menuju sana, Mas. Jadi tidak langsung akan belakang, nggak ada tahapan. Mungkin tahap pendaftaran bagaimana kita melakukan pendaftaran pada sistem NIK tersebut. Setelah kita terkumpul, bagaimana dengan sistem servis dalam rangka misalkan untuk face tag pengenalmu aja untuk
ticketing, sistem ticketing. Jadi membuat satu efektif dalam pelayanan, peningkatan pelayanan ke depan. Kita belum langsung bicara tentang subsidi untuk dalam sistem NIK tersebut, tapi bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakat di dalam perjalanan menggunakan kereta api. Ya, jadi misalkan tadi begitu masuk mereka nggak perlu ngetep lagi dengan melihatkan wajah, sudah bisa langsung. Jadi seperti konsep-konsep itu yang kita harapkan dengan terkumpulnya data melalui data NIK tersebut. Oke, baik. Pak Rizal, apakah ada data dari Kemendagri atau Kemensos yang menjadi acuan untuk penerima subsidi tiket ini, Pak? Iya, kita belum sampai situ malah. Artinya data antara Kemensos atau dinas masing-masing di masing-masing wilayah, atau kita belum sampai situ. Tapi baru mencari suatu konsep, mengkaji kalau dengan sistem NIK seperti apa konsepnya, mempermudah layanan kepada masyarakat. Baik, kalau lebih spesifik lagi Pak, siapa saja yang nantinya akan mendapatkan subsidi tiket dan juga bukan penerima subsidi kalau sesuai rencananya Pak? Iya kan, artinya gini, semua masyarakat berhak mendapat subsidi dalam pelayanan transportasi, gitu ya. Itu yang kita harapkan. Tapi ke depan ini kita juga ingin melihat seperti apa sih sebenarnya kewajaran terhadap pelayanan transportasi dengan sistem subsidi ini. Apakah memang semuanya itu mendapat subsidi dan menjadi sesuatu yang wajar atau sama atau tidak, ini akan kami kaji dulu. Jadi nggak usah terburu-buru untuk menilai sesuatu ini akan begini nggak. Kita belum kok, masih ada tahapan-tahapan kapan NIK itu digunakan di dalam suatu pelayanan sistem transportasi di KRL Jabodetabek. Baik. Atau kereta api pada umumnya. Pak Rizal, artinya sampai dengan saat ini DJKA belum melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait ya Pak, baru saja wacana begitu? Belum. Kita belum melakukan pembahasan, sifatnya masih usulan untuk penggunaan NIK tersebut. Oke, baik, terakhir Pak Rizal, berkaitan dengan adanya gejolak masyarakat yang banyak sekali yang menolak begitu mengenai hal ini. Apa pesan Anda untuk masyarakat dan juga khususnya untuk pengguna KRL Pak? Ya, artinya para angker, para roker, pengguna kereta api, nggak usah terburu-buru menilai negatif terhadap usulan ini gitu loh. Ya. Kami pada prinsipnya akan mencoba memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bagaimana efisien, efektif pelayanan masyarakat. Kami menyadari kok bahwa kondisi saat ini belum seperti yang diharapkan masyarakat, masih kurang gerbong dan lain-lain. Tapi insya Allah ke depan ini 2025 kereta-kereta baru sudah mulai hadir, kita akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kereta api di Indonesia pada umumnya. Ya, Pak Rizal, ini sejumlah masyarakat juga berharap bahwasannya akan adanya peningkatan dari fasilitas yang ada di KRL, Pak. Tanggapan Anda mengenai hal ini, apakah Anda yakin bahwa dengan adanya kenaikan ataupun juga subsidi yang lebih tepat sasaran ini bisa membuat fasilitas sarana dan prasarana di KRL lebih baik? Ya, yang jelas pemerintah dengan operator sudah mempunyai program untuk pengadaan sarana-sarana baru di tahun 2025 dan revitalisasi kereta yang ada. Insya Allah mulai tahun 2025 ini sudah datang kereta-kereta tersebut dan masyarakat bisa lebih terpenuhi di dalam pelayanan kereta apian di Jabodetabek. Baik, Pak Rizal, terima kasih atas informasinya dan kita harapkan bahwasanya kebijakan apapun yang nantinya diambil tentunya bisa berpihak kepada masyarakat. Salam sehat, selamat sore Pak Rizal. Salam sehat, selamat sore. Rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Mulai tahun depan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan alasan pemerintah mengubah subsidi KRL berbasis NIK agar tepat sasaran. Dan kita akan bahas kembali, sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom, yakni diantaranya adalah pengamat transportasi Bapak Joko Setio Warno dan juga Kepala Komunikasi KRL Mania Mas Gusti Raganata. Selamat sore Bapak-Bapak. Mas. Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, melihat dinamika yang terjadi di masyarakat, baru saja wacana namun banyak sekali penolakan karena dinilai memberatkan masyarakat. Tanggapan Anda, apakah kebijakan ini sudah tepat dilakukan saat ini? Ya, sebenarnya wacana ini sudah dibahas sejak 2018 ya. Jadi bukan hal yang baru lah. Cuman saat ini tuh kondisinya tidak memungkinkan gitu ya. Pada saat itu sudah mulai dibahas dan beberapa kali juga Kementerian Perhubungan juga mengusulkan untuk menekan tarif juga gitu ya. Cuman sayangnya pihak istana nggak mau karena takut kalah atau takut menang, saya nggak ngerti juga gitu kan. Nggak salah udah dua atau tiga kali gitu kan. Karena kan UMR-nya naik, kemudian beli rokok juga sudah naik gitu kan. Nah tentunya ini juga ada perubahan. Nah, tapi intinya adalah sebenarnya kalau sekarang diwacanakan kurang tepat dan memang tahun 2022 kami sudah mengusulkan agar segera dilakukan pembelian atau pengadaan kereta yang baru untuk menggantikan sejumlah kereta yang sudah
tidak layak. Namun Kementerian Perindustrian menunda-nunda dengan berbagai alasan dan akhirnya baru tahun kemarin terlaksana pembelian. Namun dalam kondisi kereta sudah banyak yang tidak layak sehingga satu rangkaian 12 sudah berkurang jadi 10 dan 8. Dan sekarang kondisinya berdesak-desakan di mana pada saat pandemi masih normal, kondisi masih biasa, tapi sekitar kondisi normal seperti sekarang kembali seperti sebelum pandemi, satu hari bisa sampai 1 juta. Nah ini juga menjadi persoalan. Makanya tadi Pak Rizal sudah benar itu. Jadi sebenarnya belum sampai detail belum. Ya, ini 2022 sama masih ingat tuh kita dibahas lagi. Ya, namun diusulkan juga ya ditolak lagi. Nah ini ketika itu dimunculkan pada saat yang kurang tepat, saya kira nanti menunggu sejumlah kereta itu hadir, semuanya kemudian dinikmati, kemudian apa saja yang masih kurang, termasuk juga mungkin lift yang masih rusak, ya harus dibenarkan dan pelayanan lain sesuai dengan SPM itu. Nah itu kalau sudah dilakukan, kemudian nanti dirembuk lagi seperti apa kelompok-kelompok tertentu yang akan mendapatkan itu. Yang jelas kalau kelompok-kelompok seperti itu, kalau di Jawa Tengah nggak jadi masalah. Tadi saya media lain dengan Mas Gusti juga udah saya dengarkan, kalau di Jawa Tengah itu ada 4 moda transportasi yang bersubsidi. Tarifnya berbeda, layanannya sama. Ya, itu Transjateng itu Rp4.000 tarif dasar, tapi untuk buruh, untuk pelajar, mereka dapat Rp2.000. Di Kota Semarang, Transsemarang Rp4.000, tapi untuk disabilitas, lansia, buruh, ya, kemudian veteran itu Rp1.000. Di Solo juga sama, ya, sama juga di Trans itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah tadi SPM-nya terpenuhi. Selama itu ada dan itu nanti didiskusikan dengan stakeholder, terutama para pengguna ini yang penting. Dan saya kira nanti pemerintah memang wajib lah ya, semua pengguna angkutan wajib mendapat subsidi. Nah memang subsidi itu saya pikir kalau saya melihat ke Indonesia ini kurang adil. Saudara-saudara kita penghasil mineral umpamanya daerah Halmahera, kemudian di Pulau Buru, Kalimantan, di mana itu, Morowali itu mereka nggak dapat angkutan umum loh. Ya, Nunukan, pulau apa tuh? Pulau-pulau yang mereka banyak minyaknya itu kan, itu di sana nggak ada angkutan umum. Artinya mereka juga perlu menikmatinya. Nah, mungkin sebagian dari sini bisa dialihkan ke mereka. Gitu. Oke, baik. Pak Joko, saya akan ke Mas Gusti. Mas Gusti, selamat sore. Sore, Mas. Ya, Mas Gusti, sebagai pengguna KRL dan sebagai Kepala Komunikasi KRL Mania, apa tanggapan Anda berkaitan dengan adanya wacana ini? Ya, dari kami kemarin baru juga mengirimkan press release ya para media kalau kami juga menolak dalam artian ini tiket KRL berbasis NIK karena secara prinsip bagi kami tidak sesuai dengan ya prinsip kendaraan transportasi umum itu sendiri karena berbasis ini bukan bansos gitu ya, transportasi publik itu ya semua kalangan menikmati gitu. Apalagi NIK sekarang belum maksimal gitu integrasi dengan NPWP. Jadi kita nggak bisa kelihatan siapa yang berhak ataupun tidak mendapatkan. Kalau memang mau ada subsidi, lebih baik fokus pada sesuai dengan amanat Undang-Undang Kereta Apian di mana lansia, pelajar, ataupun kelompok difabel yang berhak mendapatkan bantuan ya keringanan gitu. Tapi secara umum harusnya tidak perlu ada berbasis NIK. Pagi tadi Pak Dirjen menyebutkan adanya berbasis biometrik. Nah itu juga saya mengkhawatirkan kalau pemerintah juga sekarang kan banyak juga kebocoran data. Ini kalau dari kebocoran data bagaimana SOP-nya gitu. Ini sesuatu yang baru itu memang dimulai dengan uji coba. Sehingga walaupun harapannya ketika sekarang masih dalam diskusi ya, semua pihak dapat dilibatkan sehingga kita dapat mengimprove gitu ya semua proses dan layanan yang akan kita rasakan gitu. Sekarang ketika ini mau dinaikkan tapi belum ada benar-benar perbaikan, kita juga jadi bertanya-tanya sebetulnya. Seperti itu. Baik. Mas Gusti, sejumlah masyarakat ataupun juga pengguna KRL ini di media sosial juga ramai-ramai untuk bisa mengomentari fasilitas sarana prasarana baik itu eskalator ataupun juga lift yang ada di KRL begitu. Apakah Anda setuju bahwasanya rasanya belum tepat pemerintah untuk bisa menerapkan hal ini melihat fasilitas yang juga kurang memadai? Ya, tadi Pak Joko juga sebelum menyebutkan bahwa sejak 2016 memang kereta KRL ini tarifnya nggak naik-naik gitu ya. Tapi sejak 2016 hingga kini, apakah kita balik lagi, kita fair terbuka, apakah benar layanannya udah lebih baik gitu. Jadi 2016 ke sekarang, Pak. Jangan-jangan sebenarnya
pelayanannya stagnan gitu, tidak bergerak ke arah lebih baik juga tidak buruk juga gitu. Tapi Baik. yang terjadi dan viral belakangan, lift sering rusak, eskalator sering Ya. rusak, dan perbaikannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan ini kan ada layanan yang harus dipenuhi standarnya gitu. Nah ini SPM yang terbaru sehingga harapannya ketika ada kenaikan, ya emang harusnya dimulai dengan perbaikan dulu gitu. Sehingga kita merasa oh ini memang udah saatnya naik gitu. Jangan naik dulu, baru diperbaiki. Nah bagi saya kalau ini layanan publik ya harusnya kita harus coba dong. Kan PT KAI itu kan swasta, KCI lah bukan swasta BUMN. Monopoli juga. Kalau memang ingin memberikan layanan terbaik, mulailah dengan promosi-promosi, mulailah dengan pelayanan yang prima gitu. Sehingga dari penumpang pun ketika ada kenaikan ya kita dapat menerima itu dengan lapang dada kayak gitu. Ya, baik. Artinya peningkatan layanan yang memang saat ini menjadi concern. Saya akan ke Pak Joko. Pak Joko, kalau misalnya kebijakan ini akan tetap terlaksana di tahun depan, apa dampaknya bagi masyarakat Tuas, terutama pengguna KRL? Saya kira kalau kelompok-kelompok tertentu yang akan diberikan itu akan bisa jadi mungkin tidak naik kelompok tertentu ya. Tapi bagi kelompok masyarakat yang memang dia kemampuannya lebih, itu bisa membayarnya juga berkurang kan. Ya wajar lah. 2018 itu ya, itu hasil kajian dari Jalan Kereta Api itu pada hari akhir pekan ya, hari Sabtu itu komuter itu hanya 5%. Yang sisanya itu orang-orang yang wisata atau klien jalan-jalan. Hari Minggu itu hanya 2%. Artinya pada saat akhir pekan pun bisa dikurangi juga gitu ya. Bahkan pada saat itu juga ditanya apakah mereka mau subsidi dikurangi. Ya, mereka nggak masalah. Ternyata kalau mereka bekerja di akhir pekan itu dapat uang tambahan. Berbeda halnya untuk di hari-hari biasanya. Jadi komuter tuh sebenarnya diberikan untuk pengelaju yang setiap hari mereka menggunakan kereta. Ya dikurangi lah umpamanya itu. Tadi tujuannya apa? Untuk membagi PSO ini. Karena PSO kereta api cukup besar. Laut, darat itu tidak punya PSO dia. Ini baru mulai subsidi aja oleh Komisi 5 DPR dibatasi cuma 500 miliar. Padahal yang di darat cukup banyak yang harus diberikan. Perintis itu juga sama 200 miliar untuk seluruh Indonesia. Sementara KRL itu 1,6 triliun. Nah ini, tapi intinya memang kelompok masyarakat tertentu harus itu berbeda lah dengan kalau bisa saya bilang pengangguran mungkin digratiskan aja sampai dapat kerjaan ya kan. Nah nanti ada verifikasi lah saya kira untuk kelompok-kelompok itu nantinya seperti halnya Transjakarta juga akan melakukan ya, dan itu juga dibutuhkan kejujuran lah pada verifikasi itu. Kalau memang tidak jujur mungkin ada sanksi-sanksi lain. Tapi saya yakin lah nanti kalau mau beralih saya kira mereka sudah senang menggunakan angkutan umum. Tidak banyak yang beralih karena kalau menggunakan pribadi juga berat, sudah makin macam dan sebagainya. Bahkan ini yang sedang dikerjakan oleh BPTJ ada angkutan layanan langsung ya, JR Connection seperti halnya yang sudah ada sekarang, tapi tidak hanya perumahan mewah tapi perumahan pun tidak mewah. Itu juga penting biar mengurangi kepadatan di KRL tadi. Ya itu dapat subsidi juga mestinya ya. Jadi ada berapa itu? Kita 1000-an lebih lah itu perumahan di Bodetabek. Mestinya kawasan perumahan itu juga harus dilayani angkutan umum. Makanya saya mengajak teman-teman dari pengguna KRL ini, coba ini mumpung pilkada ya, yaitu minta kepala daerah agar memberikan angkutan umum di setiap kawasan perumahan. Suruh bertanding paling banyak yang mana gitu ya. Nah, yang paling banyak itu yang dipilih gitu. Karena itu kewajiban juga. Karena studi Balitbank tahun 2014 atau 2013 saya lupa, pada saat KRL sudah murah, ternyata biaya pengeluaran itu masih tinggi. Tingginya di mana? First mile last mile-nya itu masih mahal. Dari rumah ke stasiun, dia masih naik. Belum dia parkir dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya harus dipakai. Jadi bukan hanya di KRL-nya, tapi first mile last mile-nya diperhatikan. Dan saya setuju juga dari Mas Gusti. SPM-nya itu memang sudah kesepakatan, memang harus disepakati dulu. Ya, terutama yang sekarang itu masalah yang sering saya dengar itu ikutilah di Real Mania itu adalah liftnya yang sering rusak, cukup lama penggantiannya. Mungkin ini dicari strategi baru biar tidak begitu lama kok perbaikan kalau ada kerusakan. Gitu. Baik Pak Joko, saya akan ke Mas Gusti terakhir. Mas Gusti, apa saran Anda untuk pemerintah atau mungkin ada skema lain yang dipersiapkan agar subsidi KRL ini bisa tepat sasaran tanpa menggunakan NIK? Bagi kami ya tadi Pak Joko udah menyebut hints ya, di mana kalau pemerintah daerah dilibatkan juga itu untuk memberikan subsidi silang gitu, terutama untuk stasiun-stasiun gitu yang berada di daerah-daerah
pemerintah daerah di luar DKI misalkan ya, entah mereka bisa mensupport dari pembiayaan tiketnya atau infrastrukturnya gitu ya, sehingga tadi first mile dan last mile, jadi kan kenaikan transportasi itu petanya murah tapi yang mahal itu dari rumah ke stasiunnya, tidak stasiun ke kantornya itu kan mahal. Nah itu yang harus juga disupport gitu, itu bisa melibatkan pemerintah daerah. Kedua juga bisa melibatkan misalkan kita kalau zaman dulu ada yang namanya abondemen gitu. Saya waktu ketika tinggal di Jepang itu bagi orang pengguna harian itu dia akan mendapatkan bonus dan melibatkan pihak swasta juga. Jadi pihak swasta itu dilibatkan untuk memberikan insentif bagi pekerja yang menggunakan transportasi umum. Berapa persen gitu. Itu kan sesuatu insentif. Ketiga juga bisa misalkan penamaan stasiun melalui swasta juga. Itu juga bisa. Tapi bagi saya namanya transportasi publik itu harus terjangkau dan emang harus melibatkan banyak pihak dan tidak perlu menggunakan berbasis NIK gitu. Itu banyak cara-cara lain yang sebetulnya bisa dilakukan. Dan harapannya di 2025 ini juga tidak menjadi beban bagi presiden terpilih gitu. Jangan sampai gara-gara ada ini acceptance rate-nya menurun. Ini kan jadinya politik. Dan ini yang akan dihindari oleh presiden terpilih berikutnya, dan bagi saya jika terjadi kenaikan di tahun depan tanpa strategi yang matang, sosialisasi yang baik, ya ini akan jadi backfire bagi pemerintahan selanjutnya. Oke, baik. Mas Gusti, apabila nantinya adanya peningkatan layanan ataupun juga kualitas layanan fasilitas yang memadai, kira-kira dari pengguna KRL apakah akan menerima adanya kenaikan dari tarif KRL ini? Ya, kami tentunya pasti akan melihat secara objektif karena selama ini kami sangat mengapresiasi bagi operator ataupun regulator yang terus berusaha meningkatkan fasilitas di perkeretaapian di Indonesia, terutama di KRL gitu ya. Baik itu kita menerima atau tidak, kita akan melihat prosesnya apakah benar-benar terkenaikan. Karena kan dari tahun 2018 wacana ini kenaikan 2022, kan dari 2000 sampai sekarang juga kita bisa melihat lift masih rusak terus, eskalator sering lambat, terus juga rangkaian kereta yang tadinya 12 sekarang jadi cuma 8, itu juga kan sebenarnya bukan cuma tanggung jawab Kemenhub, tapi juga ada Kemenperin di situ, ada Kemenkomarves dan sebagainya, dan inilah yang harus disederhanakan. Presiden Jokowi meminta semua disederhanakan, tapi anak buahnya justru malah sering meribetkan. Nah ini yang justru kami menjadi tantangan buat pemerintah sebetulnya, bagaimana menyederhanakan sehingga layanan publik itu menjadi lebih prima. Seperti itu. Mas Gusti, terima kasih banyak. Pak Joko, terima kasih banyak. Kita berharap bahwasannya nantinya ada peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan wacana ini. Terima kasih, selamat sore, salam sehat.